kembali berdialog dengan Pak Budi Waseso juga dengan Ibu Penny Lukita. Ibu, bisa diceritakan secara kronologis awalnya bagaimana Bu ketika ditemukan permen ini beredar di sebuah sekolah sampai akhirnya dikonsumsi oleh beberapa anak. Mereka merasa pusing, mual, dan akhirnya sampai informasi ini ke BPOM, Bu. Oke, begini, boleh saya bicara sekarang? Silakan, Bu. Ya, baik. Jadi kronologisnya yang kami terima adalah bahwa ini adalah sebetulnya dimulai dari hasil penelitian dari program jajan pangan anak, ya, pengawasan jajan pangan anak-anak sekolah yang dilakukan oleh Dinas Kota Surabaya, Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Kemudian karena memang bentuknya dengan warna yang mencurigakan, kemudian tentunya dites untuk aspek rodamin dan formalin untuk bahan pengawet dan dikatakan negatif. Kemudian memang akhirnya beredar ke arah narkotika, kandungan narkotika. Nah, begitulah kemudian memang dilakukan penyegelan. Kemudian kami tentunya merespon karena sudah menjadi viral informasi yang berkembang. Badan POM merespon dengan bekerjasama dengan dinas mendapatkan sampelnya, dan kami sudah melakukan ujinya juga dan juga melihat pada report registrasi kami. Tadi sudah saya sampaikan bahwa memang produk ini adalah produk yang terdaftar, produk import dari China dengan merek dagang Penguin Brand ya. Jadi jenis pangannya adalah hard candy, nomor pendaftarannya import, Badan POM sudah jelas 2244 sekian, dan berlaku sampai dengan tahun 2018 dengan importir dari China, ya, produsen dari China. Importir dari dalam, produsennya dari China. Ini sampai sekarang adalah legal, dalam arti legal, produk legal dan distribusi legal. Kami sudah melakukan uji laboratorium, sekarang terus berlangsung. Hasilnya ada 4 yang parameter yang sudah bisa kami sampaikan negatif, ya, ada 4 parameter negatif, dan uji ini terus berlangsung. Bu Penny, ya, ada 4 parameter negatif. Bu Penny, bukankah kalau sudah terregister dan ini adalah barang legal, seharusnya ketika ini beredar dan kemudian ada keluhan dari masyarakat, bukankah ini harus sudah pasti dan yakin, Bu, bahwa memang ini tidak ada unsur narkobanya? Karena memang untuk lolos sendiri dan terregister atau terdaftar kan melalui rangkaian itu, Ibu. Betul. Tentunya pada saat kita melakukan pre-market evaluasi sebelum pemberian izin edar, kita lakukan analisa evaluasi yang terkait dengan keamanannya, terkait dengan kualitasnya dan nutrisi dari suatu produk makanan, ya. Jadi sudah bisa dipastikan kalau sudah registrasi adalah bebas dari hal-hal yang disebutnya narkotika. Tapi kemudian dalam peredarannya kan kita tidak bisa menjamin, ya. Itu kan saat kita memberikan izin edar. Nah, tapi pada saat mulai produksinya, kemudian distribusinya, apa yang akan terjadi itu adalah hal yang lain lagi, dan itulah kenapa kita terus juga melakukan rutin sampling dan pengawasan seperti sekarang ini kita melakukan sampling. Bu Penny, kalau melihat seperti ini apakah memang semuanya ditarik, Bu, peredarannya, atau seperti apa? Kalau melihat memang mungkin tidak mengandung zat, tetapi kalau melihat beberapa anak yang setelah mengkonsumsi mereka merasakan mual, pusing, akankah ditarik semuanya, Bu? Untuk itulah kita harus melakukan uji dulu, ya. Harus ada bukti, evidence, ya, bahwa dari hasil pengujian ini bahwa memang mengandung narkoba, ya. Karena bisa jadi pusing dan sebagainya, saya tidak belum mendapat laporan lengkap tentang akibat yang didapatkan setelah mengkonsumsi produk tersebut. Tentunya harus ada juga penelitian lebih jelas bahwa memang diskusi tersebut adalah akibat dari penggunaan. Jadi selanjutnya setelah mendapat laporan seperti ini, kita akan melakukan lebih detail lagi pendalaman, ya, tentang sebab akibat dari pusing dengan konsumsi dari produk tersebut. Tapi berdasarkan uji yang kami lakukan terkait dengan rodamin, itu bahan kimia yang berbahaya terkait dengan warnanya, dan formalin, bahan pengawet, adalah negatif, dan 4 jenis parameter narkotika dinyatakan negatif. Nah, Ibu, sebagai badan pengawas obat dan makanan, kemudian tadi Ibu katakan ini legal, ini terdaftar, kemudian rajin melakukan sampel. Mengapa sampai akhirnya ada keluhan masyarakat seperti ini? Kalau Ibu lihat di mana sumbernya masalah ini sehingga ada laporan masyarakat begitu banyak, kemudian tersebar di sejumlah daerah, Bu, merasakan hal yang sama? Oke,
saya kira kita perlu waspada ya dalam hal ini, tapi kita jangan panik sampai ada bukti yang lebih kuat bahwa memang ada keterkaitan antara produk konsumsi produk tersebut dengan akibat yang dirasakan ya, dan itu butuh juga evidence lebih kuat lagi. Begitulah kita berproses sekarang ya. Nah, jadi dari situ baru kalau sudah ada evidence kuat, itu baru kita melakukan langkah-langkah tindakan sanksi, karena untuk menghentikan peredaran itu juga dibutuhkan bukti ya sebelum kita bisa melakukan hal tersebut. Dan juga karena ada sebab-sebab lain juga yang perlu kita waspadai ya, ada juga aspek-aspek lain yang perlu kita waspadai. Jadi saya kira jangan dulu panik menghadapi situasi, tapi terus melaporkan pada kami kiranya ada hal-hal yang dikhawatirkan, kemudian kita melakukan pencarian bukti ya. Ya, baik. Kalau berbicara mengenai kepanikan Pak Buas, apa yang disampaikan oleh BNN setidaknya agar masyarakat seluruh Indonesia tidak begitu khawatir dengan permen ini Pak, setidaknya bisa membuat reda kekhawatiran para orang tua? Ya, artinya kan kita nanti melihat dari hasil pemeriksaan laboratorium seperti yang disampaikan Bu Len tadi. Kita jangan dulu langsung memutus dan sudah meyakini bahwa itu mengandung narkotika ya. Bisa saja dengan hal-hal lain ya. Tapi kemungkinan bisa juga terjadi karena memang jaringan-jaringan narkotika ini kadang-kadang memanfaatkan produk-produk yang bisa mudah dibeli dan beredar di anak-anak, yang seperti yang makanan yang lain yang lalu terjadi juga ya. Oleh sebab itu kita juga tidak langsung memutuskan bahwa produk ini mengandung narkotika. Kan bisa saja hanya 1-2 saja yang digunakan oleh jaringan untuk mengedarkan. Namun demikian juga ya bisa saja dengan unsur lain, karena ini mungkin makanan ini ada kadaluarsa atau yang memakai itu kebetulan juga dalam kondisi yang sakit secara kebetulan. Nah, ini sekarang kita sedang memeriksa sampel dari permen yang dipakai atau yang dikonsumsi oleh anak yang merasakan mual dan pusing. Ini sekarang ada di laboratorium kami, sedang dilaksanakan pemeriksaannya. Oleh sebab itu nanti hasilnya akan kita sampaikan. Ya, tapi seperti sampaikan Ibu tadi bahwa kita tetap waspada tetap, tapi jangan juga terlalu kita terus khawatir, terlalu cemas tentang makanan ini ya, karena sudah tadi izinnya sudah diberikan dan itu sudah tentunya sudah melalui penelitian ya, sudah melalui pemeriksaan. Jadi sebenarnya sudah legal. Hanya mungkin tadi yang saya sampaikan bisa saja ini terjadi karena satu hal yang sementara ini masih kita lakukan pemeriksaan ya. Jadi masyarakat saya kira jangan resah ya dalam menghadapi seperti ini karena belum tentu ya. Bisa juga ini ada persaingan bisnis sehingga ada juga yang memasukkan satu cairan ya atau bahan yang berefek negatif ya, bukan berarti narkotika, sehingga ini nanti supaya dipublish supaya makanan ini tidak laku, ini juga bisa terjadi. Maka ini kita sedang lakukan penelitian dan penelusuran. Pak Buas, tadi disampaikan oleh kepada Ibu Penny bahwa dari perimeter ya, unsur narkoba tadi 4 itu sudah tidak ada Pak narkobanya. Jadi Bu Penny ini secara tidak langsung saya konfirmasi sekaligus ya Bu ya, merasa yakin bahwa ini tidak ada unsur narkobanya sesungguhnya Pak Buas. Ya, dari sampel pemeriksaan dari Badan POM, ya, tapi kan kita juga lebih meyakinkan lagi ya. Jadi kita kan membantu Badan POM juga, bukan kita tidak percaya. Karena keresahan masyarakat harus kita bangun kembali dengan kita meyakinkan bahwa memang tidak ada unsur narkotika ya. Karena ini kan dikirim dari BNN Jawa Timur yang ada hubungannya langsung barang ini atau permen ini dari pengguna yang melaporkan bahwa dia ada efek tadi mual dan pusing. Nah, ini kita sedang periksa apakah ini mengandung suatu zat yang berdampak kepada tadi. Tapi bisa saja tidak ada hubungannya dengan masalah narkotika. Ya, kami rasa kita perlu sabar dulu ya sampai hasil labnya sehingga meyakinkan apa yang sudah disampaikan oleh Badan POM tadi
bahwa ini betul-betul clear Oke. dari masalah narkoba sehingga masyarakat tidak resah kembali di lapangan gitu. Ya, saya kira ini. Bu Penny, sejauh ini Badan POM mendapatkan laporan dari masyarakat dari daerah mana saja Bu yang mengalami hal yang sama? Tadi kan di Surabaya Bu, yang BNN ambil, kemudian dikirim ke BNN pusat. Kalau Badan POM sendiri mendapatkan keluhan atau komplain atau informasi soal bahwa permen dot yang dikonsumsi anak-anak ini membuat anak-anak mual, pusing dan muntah? Ada? Ya, pertama saya tegaskan lagi kembali ya, saya clearkan bahwa Badan POM belum bisa melakukan secara tegas bahwa permen ini tidak mengandung narkoba karena kami masih berproses. Ya, ada masih beberapa parameter lagi yang perlu kita lakukan, kita selesaikan untuk memperkuat. Tapi sudah ada 4 parameter dari sekian parameter yang akan terus masih kita uji. Ada 4 parameter yang sudah jelas negatif. Ya, tapi proses ini masih berlangsung. Itu satu hal. Kedua, kami tidak mendapatkan laporan dari tempat lain, tapi kami sudah menginstruksikan seluruh balai POM di seluruh provinsi yang ada di Nusantara ini untuk mengambil sampel terhadap produk ini khususnya ya, dan melakukan uji juga ya. Dan tapi belum ada laporannya karena baru hari ini saya instruksikan. Tapi khusus untuk Surabaya karena kasusnya sudah merebak dari Surabaya, sudah kami lakukan sampel dengan hasil seperti tadi ya, bahwa 4 parameter negatif, tapi kita masih terus proses dalam ujian. Ya, Bu Penny, kalau Ibu Badan POM dan BNN juga masih melakukan uji laboratorium terhadap permen ini, kemudian belum pasti bahwa ada narkoba, ini kan masih 50-50 begitu Bu ya, ada keluhan, kemudian ada narkobanya atau tidak. Sementara barang-barangnya masih beredar Bu. Bagaimana ini mengantisipasi kalau di ujungnya, kalau kita di Bu ya, kalau di ujungnya ada narkoba, sementara barang itu masih beredar saat ini, masih dikonsumsi, kan akan banyak korban yang berjatuhan Bu. Ya. Tentunya dengan adanya informasi yang beredar dengan bantuan media kan harus jadi waspada ya. Jadi masyarakat waspada tentu menghentikan konsumsi dari produk ini. Tapi secara resmi belum bisa kami Badan POM menegaskan dan meminta pada distributornya untuk menarik. Itu secara resmi belum bisa. Tapi tentunya masyarakat terus kita informasikan melalui media untuk waspada ya, tapi tidak panik. Tapi waspada, dalam waktu dekat kami Badan POM akan segera menyelesaikan, mungkin dalam waktu 1 hari ya, 1 hari atau 2 hari ini, mungkin besok kami juga sudah selesai itu sisa dari parameter yang akan kita selesaikan dan bisa kita memberikan kesimpulan ya bahwa kandungan narkobanya tingginya, terus dengan berkonsultasi dengan BNN dalam hal ini. Baik, kita akan besok menunggu ya BNN berapa hari lagi Pak kira-kira hasil uji lab akan diumumkan ke masyarakat? Ya, kita ingin secepatnya juga ya, kalau bisa besok bisa kita temukan, karena tentunya pemeriksaan laboratorium ada beberapa parameter yang harus kita lalui ya, sehingga untuk memastikan itu harus seluruhnya parameter terpenuhi, baru ada kepastian kita umumkan kepada masyarakat. Namun demikian tidak berarti sekali lagi bahwa ini sudah mengandung narkotika ya kan, terus secara keseluruhannya. Bisa saja seandainya nanti itu ada ditemukan, tapi kan tidak berarti seluruhnya. Bisa saja seperti yang saya sampaikan tadi, ini tercemar ya oleh sesuatu zat, atau memang ada yang diolesi oleh bahan tertentu yang mungkin ada hubungannya narkotik, tapi mudah-mudahan tidak ada. Ya, hasil sementara kan belum ditemukan tadi dari Badan POM. Baik, gitu, ya. Kita akan menunggu hasil dari BNN juga dari BPOM. Terima kasih untuk waktunya Pak Budi Waseso, Ibu Penny Lukita, terima kasih. Selamat petang untuk Anda berdua.